Peradaban Islam di bawah naungan Khilafah telah memimpin dunia secara gemilang selama 13 abad. Belum pernah ada peradaban yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam seri Kultum Ramadan hari ke. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam seri Kultum Ramadan tahun ini. Baik, pemirsa sekalian, kali ini kita akan mengangkat tema tentang penimbunan. Ya, sekali lagi, penimbunan atau dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan ihtikar. Bulan Ramadan ini seperti biasa, ya, harga-harga makanan pokok cenderung menaik. Ya, sebelum Ramadan pun sudah menunjukkan angka penunjukan harga yang naik. Nah, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Inilah menjadi pertanyaan yang perlu kita kritisi dalam kultum kali ini. Pemirsa sekalian, penimbunan atau ihtikar adalah satu kejahatan dalam sisi pandangan ekonomi Islam. Kenapa disebut dengan kejahatan? Karena ini merupakan satu perbuatan keji yang dilakukan oleh oknum tertentu ataupun ditopang oleh sistem ekonomi kapitalis yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Nah, apa yang kita bisa perhatikan dari kasus ihtikar ini adalah bahwa peran negara dalam kasus ini perlu dipertanyakan. Ya. Kenapa perlu dipertanyakan? Karena kita sama paham bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di negeri ini adalah sistem ekonomi kapitalis, bukan sistem ekonomi Islam. Walaupun mayoritas kaum muslimin menjadi penduduk di negeri ini. Tapi faktanya sistem ekonomi Islam tidak menjadi basis dari sistem ekonomi di negeri ini. Inilah yang menjadi ironis sekali, saudara sekalian, gitu. Nah, ihtikar adalah penimbunan. Ya, penimbunan ini bisa berupa barang-barang pokok ataupun barang-barang lain yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, kita melihat ihtikar ini adalah satu kasus yang berulang setiap tahunnya. Nah, kita lihat kalau peristiwa ini terus berulang-berulang, ini menunjukkan ini merupakan permasalahan sistemik. Kalau hanya sekali dua kali terjadi penimbunan, itu bisa menjadi kasus yang bersifat tidak sistemik. Tapi faktanya setiap Ramadan, ya, kita selalu dihadapi dengan kenaikan-kenaikan harga. Pertanyaannya, apakah kenaikan harga ini terjadi secara alami atau ada yang merekayasa? Pertanyaannya, apakah kenaikan harga ini terjadi secara alami atau memang sengaja dilakukan oleh orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu? Dalam hal ini adalah penjual misalnya, atau mungkin pedagang-pedagang besar, ya, yang menimbun stok, ya, dengan niat untuk menaikkan harga pada saat masyarakat membutuhkannya, gitu. Ihtikar atau penimbunan adalah menimbun suatu barang yang diperlukan oleh masyarakat dan menunggu untuk menaikkan harganya. Jadi ini merupakan perbuatan yang sangat keji. Ya, sangat keji. Sekali lagi saya ulang, ini menunjukkan bahwa perbuatan orang yang melakukan ihtikar atau penimbunan adalah perbuatan yang sangat tidak pantas. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, ihtikar ini menjadi perbuatan yang sangat-sangat merugikan umat, sangat merugikan masyarakat. Pertanyaannya, apakah kasus ihtikar ini, ya, boleh dilakukan atau memang tidak? Ini pertanyaan yang harus kita kritisi berikutnya, gitu, ya. Persoalannya adalah, ya, kalau kasus ihtikar ini dilakukan oleh individu atau orang per orang, mungkin bisa dilacak siapa oknumnya. Tapi kalau yang melakukan adalah sistem, nah ini menjadi pertanyaan besar berikutnya, gitu. Jadi antara sistem dengan individu bisa menjadi dua pihak yang menjadi pelaku dari ihtikar ini. Ihtikar atau penimbunan adalah tindakan yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam, gitu. Nah,
Kenapa hal ini bisa menjadi larangan? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, ya. Bunyinya sebagai berikut. An Rasulullah SAW qala la tahkiru illa khati'un. Artinya dari Rasulullah SAW bersabda, tidak akan melakukan penimbunan kecuali orang yang bersalah. Hadis riwayat Muslim. Nah, artinya saudara, dari hadis ini jelas ya. Jadi orang yang melakukan tindakan ihtikar adalah orang yang bersalah. Ya, jadi jelas sekali. Status bersalah di sini menunjukkan larangan yang jelas dari Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, apakah larangan penimbunan ini ada hadis lain yang menunjukkan barang khusus untuk kebutuhan pokok, misalnya makanan? Ternyata ada juga hadis yang terkait dengan larangan menimbun makanan pokok. Adapun bunyi hadis yang terkait dengan penimbunan khusus makanan pokok adalah sebagai berikut. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyahtikara ta'am. Artinya Rasulullah SAW telah melarang penimbunan makanan. Jadi jelas larangan ihtikar atau penimbunan dalam makanan pokok juga sesuai dengan hadis tersebut adalah terlarang. Ya, jadi jelas sekali ya. Jadi ada hadis yang menerangkan ihtikar adalah perbuatan yang salah, dan ada juga hadis yang dengan tegas mengkhususkan ya, penimbunan makanan pokok juga termasuk adalah hal yang sangat terlarang dalam sistem ekonomi Islam. Faktanya kita lihat sekarang, saudara sekalian, selama bulan Ramadan, apakah stok yang ada di gudang itu benar-benar ditimbun ya, menunggu harga naik baru dikeluarkan? Nah, pertanyaan inilah yang harus kita jawab ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini banyak faktor yang harus kita libatkan. Pertama adalah peran negara. Ya. Kenapa peran negara? Karena negaralah yang menjadi peran sentral untuk mengontrol dan memonitoring stok-stok bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, tapi faktanya juga kita bisa melihat peran negara dalam kasus ini adalah minim sekali gitu, atau relatif tidak ada bahkan gitu. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Itu tadi karena apa? Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pihak-pihak tertentu, ya, yang merasa menguasai pasar untuk melakukan hal-hal yang memang menjadi niatan mereka untuk menguasai pasar dari hulu ke hilir gitu. Nah, inilah pertanyaan yang harus kita jawab dengan tuntas gitu. Di mana peran negara gitu? Nah, dalam Islam peran daulah khilafah sangat jelas. Ya, khilafah akan menyediakan hakim muhtasib. Ya, hakim muhtasib ini adalah hakim yang berkeliling ke pasar-pasar atau ke tempat-tempat perbelanjaan masyarakat untuk sidak, ya, mengontrol dan memonitoring harga pasar. Jika di pasar ditemukan kasus penimbunan atau ihtikar, maka hakim muhtasib akan langsung melakukan penindakan, diberikan sanksi oleh hakim tersebut gitu, ya. Nah, artinya apa saudara sekalian? Inilah fungsi negara dalam sistem ekonomi Islam sangat vital, sehingga memberikan rasa keamanan kepada setiap orang yang memasuki pasar-pasar kaum muslimin, ya, terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, berbeda dengan sekarang gitu. Kalau kita masuk ke pasar-pasar, yang timbul adalah rasa was-was. Ya, rasa was-was. Nah, berbeda dengan sekarang gitu. Kalau kita masuk ke pasar-pasar yang ada sekarang, yang timbul dalam hati kita ada apa? Rasa was-was. Ya, rasa was-was ditipu, ya, atau rasa was-was dengan tindakan-tindakan keji yang lainnya yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di pasar gitu. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita semua dari kaum muslimin gitu. Apakah peran negara dalam sekarang ini telah benar-benar hadir dalam persoalan penimbunan barang atau ihtikar ini gitu? Ya, perlu dipertanyakan itu kembali gitu. Nah, kenapa selalu berulang-berulang ya kasus-kasus ihtikar atau penimbunan ini setiap menjelang Ramadan atau selama Ramadan? Jelas ini merupakan masalah sistemik, ya. Kalau hanya sekali dua kali mungkin itu tidak bersifat sistemik gitu. Tapi ini berulang setiap tahunnya gitu. Nah, ini menunjukkan adanya ketidakadilan
menunjukkan adanya kebocoran dalam sistem ekonomi kapitalis, dalam supply and demand gitu ya. Faktanya kita lihat sudah sekalian, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini menunjukkan sesuatu yang tidak menunjukkan rasa keadilan pada masyarakat gitu ya. Jadi Ramadan ini yang menikmati hasilnya adalah para penimbun-penimbun barang pokok tersebut gitu. Mereka dengan keji ya akan mengeluarkan barang begitu harganya naik gitu. Jelas ini merupakan tindakan kejahatan yang sangat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Timbulnya ikhtikar ini kalau kita lihat dari akar masalahnya adalah diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini. Ya, sekali lagi saya ulang, diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini gitu. Dari semenjak Indonesia katanya merdeka, sistem ekonomi kapitalis lah yang sebenarnya diterapkan. Jadi ironis, kita kaum muslimin adalah mayoritas di negeri ini, tapi sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi kapitalis. Ini sangat ironis. Nah, sistem ekonomi kapitalis sangat memberikan kebebasan kepada individu, ya, kepada individu untuk melakukan apapun yang bisa mereka lakukan, ya, tidak mengenal halal atau haram gitu. Yang penting ada manfaat dan menghasilkan nilai materi di dalamnya gitu. Nah, inilah yang menjadi persoalan krusial di negeri ini gitu. Sampai kapan kita masih terus mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme yang jelas-jelas tidak berpihak kepada kaum muslimin ya? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab dengan segera. Nah, dalam konteks Ramadan ini, perlu kita melihat bahwa saudara sekalian, ya, sistem ekonomi kapitalisme ini perlu segera diganti. Ya, saya ulang, perlu segera diganti. Ya, kenapa? Ya, salah besar kaum muslimin masih terus mempertahankan sistem ekonomi ini gitu. Sistem ekonomi ini hanya memberikan dominasi satu pihak, yaitu pihak yang mempunyai modal besar gitu. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam kultum berikutnya. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.